Bernoulli's equation is a simple but incredibly important equation in physics and engineering that can help us understand a lot about the flow of fluids in the world around us. It essentially describes the relationship between the pressure, velocity, and elevation of a flowing fluid. It has countless applications. We can use it to explain how planes generate lift, or to calculate how fast liquid will drain from a container, for example. We'll explore these applications and a few more later on, but let's start by reviewing the equation itself. It was first published by the Swiss physicist Daniel Bernoulli in 1738, and it looks like this. Nah, cuplikan video tadi itu teman-teman, itu adalah penerapan dari fluida dinamis, dan itu hanya beberapa ya, dan masih banyak sekali penerapan fluida dinamis di sekitar kita. Nah, fluida dinamis tadi itu khususnya ini pembahasannya tentang persamaan Bernoulli, gitu ya. Dan tadi itu fenomena tadi itu adalah pengaplikasian dari persamaan Bernoulli, mulai dari aliran air dalam pipa, pesawat terbang, tandon yang bocor, ya, gitu ya. Nah, jadi pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya persamaan Bernoulli. Nah, selain itu, apa sih EGL dan HGL itu? Nah, jadi di pertemuan minggu ke-6 ini kita selesaikan dulu semua materi kita. Nanti di minggu ke-7 sebelum UTS, insya Allah saya akan memberikan latihan soal, jadi teman-teman bisa latihan sendiri sebelum menjelang UTS nanti. Oke? Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan yang hidup di tahun 1700-an ya, kalau nggak salah tadi. Ilmuwan tersebut menemukan suatu persamaan nih. Persamaannya yang sering kita sebut hingga saat ini dengan persamaan Bernoulli. Nah, apa sih bunyinya persamaan Bernoulli itu? Persamaan Bernoulli yang dituliskan seperti ini ya, P plus rho per 2 V kuadrat plus rho GH, ini nilainya konstan. Nah, konstan ini maksudnya tetap. Dari awal sampai akhir dia tidak berubah gitu. Nah, P sendiri di sini dalam suatu fluida, nah karena kita membahasnya ini fluida ya, persamaan Bernoulli ini sering pengaplikasiannya ini memang untuk zat fluida. P ini adalah tekanan si fluida tersebut, tekanan di dalam fluida itu sendiri, yang biasanya kita sebut P ini adalah tekanan statis suatu fluida. Nah, selanjutnya rho per 2 V kuadrat ini adalah tekanan dinamis, tekanan yang menyebabkan si fluida itu memiliki suatu kecepatan berpindah gitu ya. Jadi nggak statis dia, beda sama yang ini. Kemudian ada rho GH. Nah, rho GH ini adalah tekanan hidrostatis, tekanan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, tekanan-tekanan ini adalah satu kesatuan yang disebut dengan energi gitu ya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Nah, atau pekerjaan itu yang disebut usaha. Pekerjaan itu disebut dengan usaha. Nah, usaha itu adalah gaya yang diperlukan, besarnya gaya yang diperlukan oleh sebuah benda untuk membuat benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, saya beri contoh nih, ketika ada pohon gitu, si buahnya jatuh, dan maka yang terjadi
ada misalnya buah besar dan buah kecil. Nah, yang mempengaruhi perpindahan dari atas ke bawahnya ini apa aja? Pertama, dari gaya gravitasinya ya, berarti. Terus dari besar ininya sendiri ya, besar si buahnya sendiri. Nah, terus habis itu dari apalagi jarak ya, jarak si buah ini dan yang mengakibatkan kecepatannya itu berbeda gitu. Nah, faktor-faktor tadilah yang disebut dengan satu kesatuan, yaitu yang dinamakan energi tadi gitu ya. Jadi energi ini adalah satu kesatuan yang menyebabkan berpindahnya suatu zat, suatu benda, atau suatu zat kalau di dalam fluida. Dan di dalam persamaan Bernoulli ini kan dikatakan bahwa energi ini sifatnya adalah konstan. Sehingga kita bisa tuliskan E1 sama dengan E2, benar ya? Dan berarti kalau di sini energinya ini kita ibaratkan E1, dan maka E2-nya apa? Ya E2-nya berarti P ini juga nilainya, cuman beda angka aja. Jadi kalau di E1 berarti P1 rho ditambah rho per 2V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus rho per 2V2 kuadrat plus rho GH2 gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan nih, P itu sebenarnya apa sih gitu ya. P ini sebenarnya, kalau kemarin kalian masih ingat, saya menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal di mana di dalam suatu fluida itu partikel salah satu partikelnya itu kita perbesar. Kan fluida itu terdiri dari beberapa partikel ya, banyak partikel. Nah, ini kita perbesar nih, yang di dalam fluida ini, satu kotak yang di dalam fluida ini kita perbesar. Dan ternyata di satu kotak ini dia mendapatkan tekanan dari banyak pihak gitu ya, dari semua sisi dia. Nah, itulah yang dinamakan dengan tekanan. Tekanan yang sifatnya statik. Dan tekanan di setiap titik ini, kalau kasusnya seperti ini ya, tekanan di setiap titik ini nilainya besarnya itu sama. Selama fluidanya ini jenisnya sama, gitu ya. Massa jenisnya, rho-nya itu sama. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan nih tentang persamaan dari tekanan hidrostatis ya. Ini kalau kalian ingat, saya kasih contoh kasus banyak sekali ya. Ada penerapannya, ada pipa tabung U ya, alat ukur fluida statis, tabung U, terus manometer, terus venturimeter gitu ya, atau bahkan bejana yang diam seperti ini tapi ada isinya fluida gitu ya. Dan untuk mencari tekanan di titik 1 sama di titik 2 ini kita pakai persamaan ini dapatnya kan dari misalnya dari tekanan 1 dulu. Tekanan 1 kan ini dia mendapat tekanannya dari ini P0, P udara ya kan. Kalau mau jelasin lagi nanti lama ya, jadi kalau mau ingat ya buka aja di pertemuan lalu. Sama tekanan, selain tekanan P0 dia dapat tekanan dari P fluidanya ini kan, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Dan P2 nya kita bisa tulis seperti ini karena dapat tekanan dari P0 sama si fluida ini gitu.
Nah, kalau kita tahu nih kan P0-nya sama, jadi dicoret. Sehingga tinggal rho GH dan rho GH. Ini rho GH2 ya, kok rho G aja. Nah, ini rho GH2. Oke, jadi rho GH1 sama dengan rho GH2. Dan ini kan sama nih, ini kan rho GH sama dengan konstan. Artinya rho GH1 sama dengan rho GH2 gitu ya, sama kayak yang tadi sebelumnya. Di sini juga P1 sama dengan P2. Penerapannya hukum Pascal yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk yang tekanan dinamis ini memang belum dijelaskan sebelumnya karena tekanan dinamis ini adalah bahasannya itu pada fluida dinamis. Sedangkan fluida dinamisnya sendiri itu baru kita pelajari di minggu kemarin, yaitu tentang persamaan kontinuitas sama fluida ideal ya, penjelasan sedikit tentang fluida ideal. Tapi ini sebenarnya prinsipnya ini menggunakan persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau di fisika dasar kalian kan pasti sudah belajar, dimana dari prinsipnya hukum Newton, hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa F sama dengan M kali A. Nah, ini misalnya ada dua buah benda gitu ya. Posisi awalnya itu di sini, terus kemudian dia berpindah karena ada suatu gaya yang diberikan. Dia berpindah dengan jarak pindahnya sama dengan S. Dan ini tentunya ada kecepatan ya. Ini bisa dibayangkan juga sih, ini adalah satu molekul di dalam fluida gitu. Nah, kemudian dari perpindahan ini kan berarti ada usaha ya kan. Usaha tadi apa? Besaran gaya yang diberikan karena besarnya gaya yang diberikan, besaran gaya yang diberikan sehingga benda tersebut mengalami perpindahan gitu kan, usaha itu. Nah, sehingga dirumuskan W sama dengan F kali S. Nah, S-nya ini apa? S-nya itu ya dari sini dapatnya dari persamaan GLBB, di mana V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS. A-nya percepatan. V2-nya ya kecepatan. Beda ya, kecepatan sama percepatan itu. Nah, di sini tinggal diturunkan aja rumusnya. Ketemu S sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Nah, kita masukkan ke sini, kita coret A-nya, tinggal M V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. Nah, M sendiri ini sebenarnya kita bisa ganti dengan rho, karena M kalau di benda ini memang M, tapi kalau di fluida gimana kita bisa hitung berat M-nya, ya kan? Kan soalnya fluida itu kan molekulnya berbeda-beda, ya kan? Jadi kita bikinnya rho, bukan M kalau di fluida. Nah, udah kita ketemu lah ini setengah MV2 kuadrat atau setengah rho V gitu. Nah, ini kalau dipindah ke sini, ya kan, berarti kan setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat. Kalau memang dia konstan ya, kita kan masih membahas yang konstan, fluida yang tetap, bukan yang berubah-ubah. Ya, ini biar gampang aja kita bikin fluidanya itu konstan gitu ya, biar memudahkan kita. Tapi sebenarnya nanti di penerapan di lapangan ya, fluida itu pada dasarnya tidak ada tuh, hampir tidak ada yang konstan sifatnya. Nah, pasti kecepatannya itu berubah-ubah gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya akan ada video lagi tentang contoh kasus penerapan dari persamaan Bernoulli ini terhadap
aliran yang steady di dalam suatu pipa ya. Aliran steady itu alirannya tenang, dia tidak memiliki turbulensi. Nah, ini silakan disimak ya. We can define a streamline in steady flow as the path traced by a single particle within the fluid. Or, more technically, as a curve that at all points is tangent to the particle velocity vector. Let's look at an example where we apply Bernoulli's equation to flow through a pipe which has a change in diameter. We want to use the equation to see how the pressure changes as the flow passes from the larger to the smaller diameter. Bernoulli's equation is usually used to compare the flow at two different locations, so we can rewrite it like this, with points 1 and 2 both being on the same streamline. There's no significant change in elevation between points 1 and 2, so the potential energy terms cancel each other out. And if we put all of the static pressure terms on one side, we get this equation for the change in pressure. If we assume that the fluid is incompressible, the mass flow rate at points 1 and 2 must be equal. This gives us what's called the continuity equation, which is just a statement of the conservation of mass. Mass flow rate is equal to the product of the fluid density, the pipe cross-sectional area, and the fluid velocity. So we can rearrange the continuity equation to obtain an equation for the velocity at point 2. The cross-sectional area, A2, is smaller than A1, which means that the velocity of the flow increases as it passes into the smaller diameter pipe. This is quite intuitive. By substituting this equation for V2 into Bernoulli's equation, we can see that since the velocity increases between points 1 and 2, the pressure between both points must decrease. This concept that for horizontal flow an increase in fluid velocity must be accompanied by a decrease in pressure is one way of formulating what we call Bernoulli's principle. Nah, tadi itu persamaan Bernoulli yang penerapannya pada fluida yang tenang, fluida yang steady, dan juga dia pada pipa yang memang elevasinya itu tidak terlalu berbeda ya. Sehingga dari persamaan Bernoulli ini kita bisa tuliskan ulang bahwa P1 bla 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 sama dengan P2 bla bla bla. Nah, karena dia tidak memiliki elevasi yang begitu signifikan, elevasi itu ketinggian pipa ya. Nah, ini kan lurus saja nih, sama nih ketinggian pipanya, misal ini tanah ya. Ini kan ketinggiannya sama, beda sama pipa yang misalnya alirannya gini terus naik gitu kan, elevasinya berbeda. Nah, di sini karena dia elevasi pipanya sama, maka kita bisa coret untuk rho GH1 sama rho GH2 karena ini tidak akan berpengaruh sehingga nilainya kan sama. Kalau H-nya sama, elevasinya sama, tingginya sama gitu kan. Kita coret aja biar menyederhanakan persamaannya. Jadi waktu ngitung kita nggak susah-susah. Nah, intinya tuh sebenarnya gini loh, persamaan Bernoulli itu intinya kita mencari beda tekan ya. Beda tekan antara di titik 1 sama di titik 2, titik awal sama di titik kedua, beda tekannya itu berapa? Beda tekan tuh kan P1 min P2, ya kan? Nah, intinya itu, ketika kita tahu beda tekannya, maka kita akan tahu berapa kecepatan aliran yang dialirkan, kecepatan yang dialirkan. Nah, dari contoh kasus ini, kita kan di pertemuan sebelumnya tahu nih persamaan kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Saya tuliskan ulang ya, persamaan kontinuitas sama adalah A1 V1
sama dengan A2, bentar pakai ini aja. V2 gini kan. Nah, sehingga dari persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2, kita bisa cari V2-nya. V2-nya berarti kan V2 sama dengan A1 V1 per A2 gitu. Nah, ini ya ketemu V2-nya. Dan persamaan Bernoulli ini kita bisa tulis ulang ya dari sini. Setelah dicoret tadi, kita bisa tulis ulang P1 ini geser pindah ke sini, P1 min P2 karena kita kan memang mau nyari beda tekan ya kan, supaya kita tahu pengalirannya itu berapa. Dan ini digeser ke sini, jadi dikurang ya. Nah, setelah itu kita perlu tahu salah satu nilai V-nya ini. Nah, kita bisa mengganti V2 ini dengan V1. V2 ini kita bisa ganti dengan ini maksudnya ya, V2 supaya V1-nya ini sama. Berarti kalau kayak gini nih kasusnya, berarti dia ini mau mencari kecepatan di pipa satunya di sini ya. Dan kalau P1 sama P2 ini bisa dicari dari prinsip yang alat ukur kemarin. Kita pakai alat ukur yang namanya venturimeter atau piezometer ya. Itu yang pipa ke atas itu pipa venturi yang kecil ya. Sehingga itu kelihatan beda tingginya beda ya kan. Nah, itu adalah tekanan. Kan kalau saya mau bikin tuh kan gini aja kan pipa venturi itu bentuknya. Nah, di penerapan ini adalah penerapan dari prinsip fluida hidrostatis, di mana di sini berarti tekanannya itu P0 plus rho GH ini ya kan. Kalau ini berarti P0 juga plus rho GH yang ini gitu kan kemarin. Nah, jadi ketika kita sudah tahu berapa P1 sama berapa P2 dari pengukuran menggunakan suatu alat venturimeter misalnya gitu kan. Nah, kita jadi bisa tinggal ngitung V1-nya itu sebenarnya berapa. Nah, kalau udah tahu V1-nya berapa kan kita bisa pakai rumus persamaan kontinuitas. Kita cari nih V2-nya. Ya kan? Kalau A kan pasti udah tahu. A kan luas penampang. Luas penampang ini kan rumusnya pi R kuadrat, ya kan? Karena dia lingkaran bentuk pipanya. Nah, jadi udah pasti tahu yang dicari adalah V-nya. Nah, gitu. Nah, tadi di dalam video itu juga disimpulkan bahwa untuk aliran fluida horizontal, sebuah peningkatan kecepatan itu harus disertai dengan penurunan tekanan. Jadi kalau mau meningkatkan kecepatan fluida itu, maka harus melakukan penurunan terhadap tekanannya. Nah, contohnya gini, kalau kita mau mengalirkan fluida ini ya, sampai ke sini ya, maka kecepatan yang dibutuhkan itu kan juga tinggi ya. Kita mau kecepatan pengalirannya ke sini ini tinggi, maka yang bisa kita lakukan tuh kita harus mengecilkan pipa-pipa ini supaya kecepatannya itu lebih tinggi gitu. Nah, tekanan di pipa yang kecil sama tekanan di pipa yang besar itu kan berarti terjadi penurunan tekanan. Karena pipa besar tuh tekanannya lebih besar daripada pipa kecil. Pipa kecil ini tekanannya lebih kecil, sehingga dari contoh ini, gambar ini, dia terjadi penurunan tekanan gitu ya. Pinter ya tukang-tukang itu. Kalau mau mengalirkan air ke atas gitu, dia tinggal mengecilkan sambungan pipa keduanya itu.
Sehingga air yang dari sini, yang jatuh dari sini, dia bisa kecepatannya sampai sini gitu. Nah, ini bisa juga nih kalian ganti dengan pipa yang lebih besar, supaya beda tekan P1 main P2 ya, beda tekan di pipa 1 sama pipa 2 itu semakin besar. Kalau beda tekannya besar, maka kan kecepatannya akan semakin tinggi gitu. Karena kecepatan tinggi itu ditentukan dari beda tekan yang tinggi juga. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus lagi penerapan persamaan Bernoulli di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak. Say we have a beer keg, and we want to calculate how fast beer will drain when we first open the tap at the bottom. All we need to do is define our 2 points along a streamline and apply Bernoulli's equation. It's a gravity-fed keg with a vent at the top, meaning that it's not pressurized. The pressure at both points will be atmospheric, and so the static pressure terms cancel each other out. We can also assume that the keg is large enough that the fluid velocity at point 1 is close to 0. If we rearrange Bernoulli's equation and define the height between the beer level and the tap as h, we get this equation for the beer velocity out of the tap. Nah, di contoh kasus yang kali ini, dia menerapkan prinsip persamaan Bernoulli ini di suatu bisa dibilang kayak bejana atau tandon gitu ya. Nah, di sini kita mau mencari nih V2-nya itu kecepatannya berapa gitu. Kecepatan di titik 2 ini berapa. Nah, kita bisa tuliskan dulu rumus dari persamaan Bernoulli. Dan di sini untuk P1 sama P2 itu sama. P di titik 1 sama P di titik 2. Ingat prinsip hukum Pascal ya, tekanan yang di fluidanya sama, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Jadi sama, P1 dan P2 itu sama. Dan ini kan cuma dapat tekanan ini memang dari ini atas aja gitu. Jadi dan ini tertutup gitu. Jadi sama tekanannya itu kalau tertutup dia diteruskan ke segala arah. Sehingga P1 sama P2-nya itu sama dan kita bisa coret. Terus untuk tekanan dinamisnya ya, tekanan dinamis di titik 1 atau energi kinetik di titik 1 ini dicoret karena dia ini 0. Dia nggak punya kecepatan, dia kan ini V awalnya, V awal. Jadi kecepatannya itu 0. Dia nggak memiliki kecepatan. Sedangkan yang di sini dia kan akan mengalir gitu ya, akan ada aliran sehingga dia di sini punya kecepatan. Karena ini akan dilubangin gitu ya. Dan ini karena yang satu ini pressure tekanan dinamis yang di satu ini nggak punya kecepatan, maka kita coret. Nah, untuk rho GH-nya, rho GH1 sama rho GH2 ini kita bisa tulis ulang ya, tulis ulang dulu persamaan ini, kita turunkan ke sini. Rho GH1 karena ini dipindah ke sini, rho GH1 min H2 sama dengan rho per 2 V2 kuadrat ini ya. Dan untuk H1 min H2 di sini diasumsikan besarannya H. Tinggi juga, ya kan? Ketinggian juga H. Oke. Dan maka dari persamaan ini kita bisa cari V2-nya. V2 sama dengan akar 2GH. Ngerti ya? Perpindahannya kenapa ini bisa jadi akar 2GH? V2 kuadrat kan, jadi di akar ininya pindah gitu kan. Dicoret, sehingga H1 min H2 kan H, jadi sehingga tinggal akar 2GH.
Oke. Oke, sepertinya cukup untuk contoh kasus yang bersamaan Bernoulli ini ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke subbahan kajian yang kedua, maksudnya subbahan kajian selanjutnya yaitu EGL dan HGL. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu EGL dan HGL, kalian simak dulu video berikut. To understand the energy and hydraulic grade line, you need the Bernoulli's equation expressed in terms of height. Each term in this equation has a dimension of length, later which is used for visualizing the energy grade lines. Hydraulic grade line can be visualized with a piezometer tube. It measures static pressure by calculating the liquid column height through the center of pipe. If you tap piezometer into several locations and draw the curve through the liquid level, then hydraulic grade line is obtained. Notice, hydraulic grade line just represents the sum of static pressure and the elevation heads. Elevation head depends upon the datum we choose. Now we choose in the center of the pipe, but we can choose anywhere. Now what? If the same pipe is inclined? In this case, change in elevation head will affect the hydraulic grade line. With change in elevation head, results increase in hydraulic grade line. You can imagine hydraulic grade line as potential energy, which is related with Earth's gravity and datum. Energy grade line is the sum of potential and kinetic energy, so it's the total energy of a fluid. In order to visualize kinetic energy, which is related with the velocity of water, we need a pitot tube. Extra height the water column travel is related with the velocity of water, and if you draw the curve, you will get the total energy, also called the energy grade line. The distance between EGL and HGL is the dynamic or velocity head. You can also imagine it as kinetic energy. Okay, now, consider a large tank or reservoir is filled with water. Let us visualize the EGL and HGL of this flowing water by fitting piezometer at different location and drawing the curve. The black and blue line is also the HGL line. Blue line denotes pressure and black line denotes elevation head, and sum of these two lines is HGL. And the pink one is the velocity head. At point 0, that is, at the liquid surface, EGL and HGL coincide with the liquid surface, since there is no flow or velocity there. In an idealized Bernoulli type flow, EGL is horizontal, and its height is always constant. HGL decreases rapidly as the liquid accelerates into the pipe. The difference between EGL and HGL is velocity head. HGL is the sum of pressure and elevation head. Velocity of water increases at point 2, so HGL decreases, and velocity head increases. Then again along the length of pipe, the HGL increases, as the velocity decreases. You can imagine HGL as the potential energy, which is greater than kinetic energy. And the sum of potential and kinetic energy is the total energy, or EGL. And finally, HGL decays to the liquid surface at the outlet, since the pressure there is atmospheric, as the pressure head is 0. However, EGL is still higher than HGL by the amount of velocity head.
Remember, in real life there is always presence of friction and heat, which decreases the total energy of fluid, so EGL will never be horizontal. Please subscribe for more fluid mechanics. Oke, kita bahas dulu tentang HGL ya, Hydraulic Gradient Line. Sebenarnya kalau kita lihat dari persamaan yang disampaikan di video tadi, ini itu adalah persamaan dari Bernoulli, hanya saja yang membedakan ini dibagi rho G. Semuanya dibagi rho G. Nah, kan persamaan Bernoulli itu kan gini awalnya. P1 plus rho G. Supaya cepet saya ini aja lah, saya copy dari sebelumnya. Bentar ya. Saya hapus dulu. Nah, awalnya kan persamaannya kayak gini nih. Terus ini semuanya itu dibagi rho G. Jadi P-nya dibagi rho G, kan P rho G, P per rho G maksudnya ya. Terus ini rho per 2 V1 kuadrat dibagi rho G kan berarti rho-nya coret, ya kan? Tinggal V1 kuadrat per 2G. Terus kemudian ini rho GH satunya juga dibagi rho G. Jadi tinggal H1 atau Z1. Karena sebelumnya ini sama ya, H1 sama Z1, cuma lambangnya aja yang beda karena sumber video yang saya pakai berbeda. Nah, terus ini juga sama, dibagi rho G semua. P2 dibagi rho G berarti P2 per rho G. Terus ini dibagi rho G jadi V2 kuadrat per 2G. Ini dibagi rho G jadi H2 atau Z2. Dan ini sama nih, ini konstan gitu. Nah, di HGL ini, dia ini khusus membahas tekanan yang hidrostatis. Tekanan hidrostatis berarti yang apa? Yang tidak ada V-nya, yang tidak punya kecepatan, ya kan? Yang nggak ada kecepatan berarti ini dan ini, ya kan? Ini dan ini. Lalu kemudian sebenarnya apa itu HGL? Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan membentuk garis nih. Jadi sebenarnya HGL itu adalah kurva, sebuah kurva. Kurva apa? Kurva energi yang menggambarkan besaran energi tanpa energi kinetiknya, tanpa kecepatan gitu. Jadi kurva energi yang menggambarkan besarnya energi total dikurangi energi kecepatan, energi kinetik gitu ya. Dan kalau kita lihat dari contoh kasus yang ini adalah sebuah pipa yang memang dia elevasinya itu sama, ya kan, elevasinya sama, sehingga tekanan hidrostatisnya pasti sama. Nah, ini kan tekanan hidrostatis, sama prinsipnya kayak alat ukur yang kemarin. Nah, jadi tekanannya ini nilainya sama kurvanya. Nah, ketika posisi pipanya dimiringkan seperti ini, maka kan elevasi pipa ke tanahnya ini berbeda-beda nih, ya kan, dari diameter pipa tengah-tengah ini. Ke sini beda sama ke sini, diameter elevasi pipa dengan tanahnya. Dan maka kurvanya ini akan menjadi seperti ini. Nah, kurva ini mengikuti dari tekanan hidrostatisnya. Tadi HGL itu kan tekanan hidrostatis yang bekerja ya. Ini dan ini.
tekanan statis dan tekanan hidrostatis. Dan dengan meningkatnya elevasi muka atau tinggi pipa, maka juga dia akan mengalami peningkatan nilai HGL-nya. Gitu. Nah, untuk yang EGL ini bagaimana? EGL ini bedanya sama HGL tadi. Kalau EGL dia ada tekanan kinetiknya, ada energi kinetiknya, ada tekanan dinamisnya. Kalau HGL tadi cuman hidrostatis, ini ada kecepatan gitu. Ini ya. Dan untuk alat ukurnya sendiri ya, alat ukur tekanannya sendiri ini bukan kayak yang hidrostatis. Untuk yang kecepatan. Nah, kalau untuk kecepatan ini alat ukurnya ini agak menonjol ke sini karena dia mengukur kecepatan partikelnya, bukan gravitasi atau tekanan statisnya gitu ya. Ini yang diukur kecepatan, sedangkan kalau kecepatan kan arahnya ke sana. Jadi ini tabungnya kayak gini. Nah, nilai EGL ini selalu lebih besar daripada HGL karena EGL sendiri itu kan energi total. Ya, energi total ini plus ini plus ini. Kalau HGL tadi cuman ini plus ini, sehingga nilai EGL itu pasti lebih besar daripada HGL. Kurvanya pasti selalu di atas daripada kurvanya si HGL gitu ya. Ini kalau kita coba aplikasikan terhadap contoh kasus yang berbeda-beda ya. Ini ada bentuknya fluidanya di wadah yang seperti ini, terus ini di pipa, pipanya ini besar kecil besar gitu ya. Nah, ini ketika kita hitung nilai HGL dan EGL-nya maka terbentuk kurva yang seperti ini untuk HGL dan seperti ini untuk EGL. Nah, sekarang kita coba perhatikan satu-satu ya. Awalnya dia pakai diameter pipa segini itu kurva HGL dulu ya. HGL-nya segini. Maka sampai dia di diameter yang sama akan tetap seperti itu. Nah, ketika dia mulai mengecil, si diameternya mulai mengecil, ini maka nilai HGL-nya ini menurun. Ya karena tekanannya ini menurun. Kalau diameter pipanya kecil kan tekanannya lebih kecil. Selain itu tekanan hidrostatisnya sedikit lebih kecil juga, tapi nggak terlalu mempengaruhi karena elevasinya masih sama ya untuk yang tekanan hidrostatis. Tapi kalau untuk tekanan fluidanya dia jelas berbeda karena ini diameternya lebih kecil di slide awal tadi ya, di sebelumnya tadi ya. Di awal-awal kayaknya saya jelasin kalau tekanan dan ini luas diameter pipa. Nah, nanti kan ini ketemu lagi nih pipa gede lagi, berubah lagi dari kecil ke gede. Maka tekanan HGL-nya juga dia akan meningkat lagi. Gitu ya. Terus sekarang EGL. Kalau EGL nilainya selalu lebih tinggi daripada HGL karena energi total. Nah, pertama ini di sini nih. Di sini. Nah, kalau EGL ini semakin lama dia semakin turun nih. Kalau kita lihat meskipun dia turun, meskipun dia ini turun, tapi turunnya itu tidak setajam kayak yang HGL. Nah, ini HGL kan turunnya tajam. Kalau EGL ini turunnya tidak terlalu tajam. Kenapa tidak terlalu tajam? Karena dia
EGL ini dia ada tekanan yang dari tekanan dinamis tadi, kecepatan tadi. Kan kalau kecepatan kalau ketemu sama diameter yang lebih kecil, kecepatannya meningkat kan? Sehingga ini agak mengurangi dari ininya, pengurangan di sininya tadi. Kira-kira paham ya logikanya ya. Jadi kalau ini kan HGL dia turunnya segini karena memang apa namanya nih, dia cuman dari tekanan hidrostatis ya. Kalau ini dia ada tekanan dinamisnya, ada kecepatan yang meningkat gitu. Sehingga ketika ini nggak ada kecepatan, maka nilainya kan turun HGL, tapi karena ada kecepatan di EGL, dimana kalau kecepatan di diameter kecil itu dia meningkat, maka ini sedikit mengurangi beban penurunan yang diakibatkan karena si hidrostatis tadi gitu. Nah, lalu ketika dia ini kelihatan naik ya karena dari kecepatan tadi dia bertambah kan kalau di pipa kecil, jadi dia naik. Habis itu dia turun lagi kurvanya karena dia ketemu diameter yang gede lagi. Kalau diameternya gede lagi, kecepatannya kan menurun ya. Ya, kecepatannya menurun. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya penerapan kurva ini, penerapan EGL HGL ini akan digunakan jika nanti kalian mengerjakan sistem perpipaan atau sistem yang memang dia itu kompleks gitu aliran fluidanya. Tapi kalau cuman sedikit-sedikit gini ya pipa yang mau diuji ya sepertinya nggak perlu sampai kita mengukur EGL atau HGL. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita di sistem yang besar itu perlu punya kurva EGL atau HGL? Ya untuk memantau aliran fluida yang di dalamnya sini. Apakah dia normal-normal aja ataukah ada sesuatu di dalamnya? Nah, itu kelihatan kan kalau dari kurva. Gitu ya. Jadi di tiap pipa itu ada alat-alat, ada alat ukurnya gini gitu. Buat alat pantaunya. Mana tahu pipa ini bocor atau pipa ini tersumbat gitu ya. Nah, kalau pipanya bocor kan berarti nanti tekanannya menjadi berkurang gitu. Kalau kesumbat berarti misal nih sini kesumbat gitu ya, berarti di sininya kan akan naik ya kan, akan naik. Nah, kalau tekanan ini naik berarti kan tekanan di sini kan naik, tekanan di sini naik kan berarti bisa bikin ini pipanya nggak kuat menahan tekanan sehingga jadi bocor pipanya gitu. Oke gitu ya, intinya seperti itu. Selesai sudah pertemuan minggu ini. Terima kasih semua. Selamat sore.